Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 1 pengujian bahan baku dan produk hasil perairan dari Institut Pertanian Bogor akan menjelaskan mengenai FTIR. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut mengenai FTIR, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Holifatul Fitria, NIM C341800020. Saya Sumi Jayanti, NIM C341800024. Saya Ilham Harisi, NIM C3418856. Nama saya Trika Anggraini, NIM C3418060. Dan saya Dwi Narsi, NIM C3418006. Saya Ramsulan Falah, NIM C341890001. Nah, tadi adalah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai FTIR. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. FTIR merupakan alat yang berfungsi untuk mengidentifikasi gugus fungsi, mengidentifikasi senyawa atau campuran dari sampel. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah FTIR. FTIR adalah singkatan dari Fourier Transform Infrared, di mana ini sama dengan instrumen dari spektroskopi IR. Tapi membedakannya adalah pada pengembangan optiknya, di mana pada pengembangan optik adalah sebelum cahaya infrared melewati sampel. Dasar pemikiran dari FTIR ini adalah berawal dari seorang matematikawan dari Perancis bernama Jean-Baptiste Joseph Fourier pada tahun 1715 sampai 1830, di mana dia berawal dari menemukan persamaan gelombang. Persamaan gelombang tersebut sering dikenal dengan deret Fourier. Deret Fourier tersebut bisa menggambarkan intensitas gelombang sebagai deret waktu maupun deret frekuensi. Sedangkan pada perubahan intensitas gelombang yang berpindah dari daerah satu ke daerah lainnya itu biasa disebut dengan transform Fourier. Sistem optik dari FTIR ini digunakan berdasarkan sistem daerah waktu yang kondisasi. Prinsip kerja dari FTIR yaitu terjadinya interaksi antara materi dan energi. Ketika FTIR digunakan, sinar inframerah akan melewati celah menuju ke sampel. Celah tersebut berfungsi sebagai pengontrol jumlah energi yang akan diberikan kepada sampel. Kemudian, sampel menyerap beberapa inframerah yang masuk, sedangkan inframerah yang tidak terserap akan dipindahkan melalui permukaan sampel. Hal tersebut bertujuan agar sinar inframerah dapat lolos hingga ke detektor. Kemudian, sinyal yang terukur lalu dikirim ke komputer untuk direkam. Nah, berikut merupakan penjelasan dari prinsip kerja alat FTIR. Alat interferometer yang digunakan berfungsi untuk menghasilkan suatu pola interferensi. Pola tersebut akan diukur, kemudian dihitung untuk mendapatkan hasilnya. Teknik penggunaan dari FTIR ada berbagai macam. Yang pertama ini merupakan seperangkat alat yang namanya ATR. Hal yang pertama kita lakukan adalah membersihkan dengan menggunakan larutan alkohol. Setelah itu kita lakukan kalibrasi menggunakan polistirena. Polistirena yang digunakan merupakan berbentuk film. Yang kedua adalah teknik yang menggunakan DRIFT. Ini adalah proses pembuatan pelet KBR. Setelah pembuatan pelet, alat dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan KBR. Mengapa digunakan KBR? Hal ini dikarenakan KBR tidak menghasilkan serapan IR, sehingga yang teramati secara langsung adalah serapan dari sampel itu sendiri. Selanjutnya, sampel diukur dengan menggunakan tekanan sebesar 7 ton. Selanjutnya, data akan muncul di dalam software. Perbedaan antara ATR dengan general ATIR yaitu apabila ATR dapat digunakan untuk mengukur wujud sampel cair, padat, serta pasta. Sedangkan untuk general FTIR, dia hanya dapat mengukur sampel berupa padatan dan cairan. Hasil FTIR berupa spektrum IR yang memiliki 4 daerah spektrum, yaitu yang pertama Singletons atau dikenal dengan daerah Finger-Tree. Daerah kedua merupakan daerah gugus fungsi dengan ikatan rangkap gas. Daerah yang ketiga merupakan daerah gugus fungsi dengan ikatan rangkap gas. Dan yang terakhir merupakan daerah gugus fungsi ikatan tunggal H.
Data yang diperoleh sudah berupa spektrum dan masing-masing gugus fungsi yang terdeteksi akan menghasilkan peak yang berbeda-beda. Tabel gugus fungsi merupakan tabel yang digunakan untuk membantu menentukan gugus fungsi pada puncak yang terdapat pada spektrum IR suatu senyawa sesuai dengan daerah frekuensi gugus fungsi tersebut. Cara identifikasi spektrum IR. Langkah pertama, perhatikan apakah ada gugus karbonil pada daerah 1820 sampai 1600 per cm. Jika ada gugus karbonil, langkah selanjutnya yaitu perhatikan kemungkinan gugus fungsional asam karboksilat, amida, ester, anhidrida, aldehid, dan keton. Jika tidak ada gugus karbonil, langkah yang dapat diambil yaitu perhatikan pengujian alkohol, pengujian amina, dan pengujian eter. Langkah kedua yaitu ujilah alkena dan aromatis. Ikatan CC alkena dan aromatis. Untuk alkena senapan akan muncul pada 1650 per cm, sedangkan untuk aromatis sekitar 1650 sampai 1450 per cm. Serapan CH alifatik alkena akan muncul di bawah 3000 per cm, sedangkan CH finilik benzena akan muncul di atas 3000 per cm. Yang ketiga yaitu ikatan alkuna. Ikatan alkuna akan muncul lemah tajam pada 2150 per cm, sedangkan nitril medium dan tajam akan muncul pada 2250 per cm. Yang keempat, gugus nitro NO2. Gugus nitro NO2 memberikan serapan kuat sekitar 1600 sampai 1500 per cm dari asimetris dan 1390 sampai 1300 per cm pada simetris. Jika gugus fungsional yang sudah disebutkan tidak ditemukan, maka senyawa yang diuji merupakan senyawa hidrokarbon. Dalam perkembangannya, aplikasi FTIR sudah digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang perencanaan dan kelautan. Perencanaan kelautan banyak digunakan untuk mengkarakterisasi molekul dalam bahan, seperti mengkarakterisasi hidrosan, dan juga digunakan untuk menganalisis polimer-polimer mikroplastik yang terdapat pada sedimen-sedimen di pantai. Dalam bidang kedokteran digunakan untuk mendiagnosa penyakit yang ada dalam badan. Ada lagi pengaplikasian FTIR ini pada bidang kimia pertanian, akan untuk menganalisis biji-biji mana yang bisa langsung ditanam atau tidak, dan menganalisis asam lemak yang terdapat pada biji tersebut. Kemudian aplikasi FTIR juga digunakan dalam bidang farmasi. Dalam bidang farmasi digunakan untuk menjamin obat-obatan yang beredar di masyarakat, untuk ditelusuri kandungan-kandungan apa saja yang terdapat pada obat-obatan tersebut. Yaitu merupakan aplikasi-aplikasi FTIR. Tadi merupakan penjelasan mengenai FTIR. Terima kasih telah menyimak.